warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, luar biasa, sehat selalu, sukses semuanya. Yes, alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya anak-anak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita belajar tema 2, subtema 2 yang berjudul bekerja sama mencapai tujuan. Di sini ada yang tahu tidak tanggal berapa Indonesia bisa dikatakan merdeka? Iya, betul sekali. Kalau makna dari proklamasi kemerdekaan ada yang tahu? Jika di antara kalian belum ada yang tahu, nanti Ibu jawab setelah pembelajaran ya anak-anak. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai perjuangan kemerdekaan Indonesia. Perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia sangatlah tidak mudah ya anak-anak. Banyak pahlawan yang memperjuangkan nyawanya demi memerdekakan negara kita yang tercinta saat ini. Indonesia dulunya diserang oleh para penjajah dengan selang waktu yang cukup lama. Setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, bangsa Indonesia ternyata masih terus berjuang mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari gangguan bangsa asing yang datang. Seperti dari pemerintahan Belanda, pasukan Belanda kembali datang ke tanah air. Kedatangan ini disambut dengan berbagai bentuk perlawanan oleh bangsa Indonesia. Sehingga sejak tahun 1945 sampai 1950 telah terjadi berbagai macam pertempuran di berbagai daerah antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda yang dibantu oleh pasukan Inggris. Betapa kejamnya dulu para penjajah yang sudah masuk di negara kita ini ya anak-anak. Oh ya anak-anak, Ibu mempunyai sebuah cerita yang berjudul Pertempuran Surabaya. Simak baik-baik ya. Pada tanggal 25 Oktober 1945, tentara sekutu yang dipimpin oleh Brigadir Jenderal Malibi. Tanggal 27 sampai 30 Oktober 1945 terjadi kontak senjata antara para pemuda Indonesia dengan pasukan Inggris. Dalam pertempuran ini, pasukan Inggris dapat dipukul mundur. Bahkan puncak dari pertempuran tersebut adalah terbunuhnya pemimpin pasukan Inggris, Brigadir Jenderal Malibi. Pada tanggal 9 November 1945, Inggris mengeluarkan ultimatum yang berisi semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan. Namun, ultimatum tersebut ditolak oleh pihak Indonesia. Pada tanggal 10 November 1945, terjadi pertempuran yang sangat dahsyat. Pasukan Inggris menggempur Surabaya dari darat, laut, dan udara. Peristiwa 10 November ini diperingati sebagai Hari Pahlawan. Jadi, proklamasi kemerdekaan adalah puncak perjuangan bangsa Indonesia mengusir penjajah untuk mendapatkan hak sebagai bangsa yang merdeka dan tidak ditindas oleh bangsa dan negara lain serta memiliki kedudukan yang sederajat. Sampai sini sudah ada yang paham? Jika sudah,
paham, Ibu akan melanjutkan materi selanjutnya. Untuk materi selanjutnya yaitu pengertian kalimat efektif. Kalian ada yang tahu kalimat efektif itu apa, anak-anak? Iya, betul sekali. Kalimat yang mempunyai susunan 6 aspek, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Untuk lebih lengkapnya, Ibu akan menjelaskan pengertian kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang mengandung gagasan pembicara atau penulis yang terdiri atas kata-kata yang mempunyai unsur SPOK. Ciri-ciri kalimat efektif: 1. Memiliki unsur penting atau pokok. Minimal unsur subjek atau predikat ya. Maksudnya minimal unsur subjek dan predikat. 2. Menggunakan struktur bahasa yang tepat. 3. Memenuhi kaidah ejaan yang berlaku. 4. Menggunakan pilihan kata atau diksi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Ibu akan mencontohkan kalimat efektif yang diawali kalimat kapan. Misalkan, kapan Indonesia dinyatakan merdeka? Kapan, anak-anak? Jempol sekali, 17 Agustus 1945. Nah, setelah belajar tentang sejarah perjuangan mempertahankan kemerdekaan, anak-anak akan mempelajari tentang cara hewan menyesuaikan diri dengan lingkungan tempat tinggalnya. Di sini ada yang sudah pernah memperhatikan hewan yang ada di sekitar kalian? Jika belum, kita akan membahas terkait hewan yang ada di sekitar ya anak-anak. Yang pertama, hewan ayam yang sering kalian jumpai di rumah kalian masing-masing. Bagaimana ciri-ciri ayam? Ciri-ciri ayam yaitu: 1. Memiliki 2 kaki dan masing-masing kakinya terdapat 5 jari. 2. Sekujur tubuhnya ditutupi bulu kecuali bagian bawah kaki. 3. Memiliki jengger. 4. Mempunyai sayap tapi enggak bisa terbang. 5. Mempunyai paruh yang berfungsi untuk mematuk makanan. 7. Hewan ini termasuk hewan unggas ya anak-anak. Untuk tempat habitatnya yang terutama di lingkungan rumah atau di lingkungan peternakan. Yang kedua, hewan kambing. Ciri-cirinya: 1. Mempunyai bulu. 2. Memiliki tanduk. 3. Memakan tumbuhan. 4. Menghasilkan susu. Untuk habitatnya, habitat utamanya ada di pegunungan ya anak-anak. Tapi banyak di antara kita yang memelihara, jadi boleh dikatakan hewan peliharaan. Yang ketiga, hewan ikan. Ciri-cirinya: 1. Rangka bertulang sejati dan bertulang rawan. 2. Mempunyai sirip tunggal atau berpasangan. 3. Tubuh ditutupi oleh sisi. 4. Berlendir. Untuk habitatnya berada di perairan, rawa-rawa, atau sungai. Yang terakhir, hewan cicak. Ciri-cirinya: 1. Memiliki kaki yang merekat untuk memanjat. 2. Memiliki panjang 7-15 cm. 3. Memiliki warna coklat. 4. Memiliki lidah yang lengket dan panjang untuk menangkap serangga. Habitat cicak yaitu di dinding rumah ataupun dinding-dinding bangunan. Hewan cicak ini mempunyai keistimewaan anak-anak. Ada yang tahu? Betul sekali.
memutuskan ekornya guna melindungi diri dari musuhnya. Di sini ibu akan bercerita mengenai ciri-ciri seekor bebek. Bebek memiliki ciri khusus yang disesuaikan dengan tempat tinggalnya. Bebek hidup di darat namun untuk mencari makan. Bebek biasanya berada di air. Ciri khusus yang dimiliki bebek untuk mencari makan berupa paruh yang agak panjang dan lebar pada bagian ujungnya. Bebek mencari makan di air seperti di kolam, sungai, sawah, atau danau yang dangkal. Bulu bebek dilapisi oleh minyak sehingga tidak basah jika terkena air. Ketika bebek keluar dari air dan berada di darat, bebek biasanya mengibas-ngibaskan bulunya sehingga air yang menempel di tubuhnya keluar. Apa yang akan terjadi jika bulu bebek tidak dilapisi minyak dan air menyerap ke tubuhnya? Selain itu, bebek juga memiliki ciri-ciri khusus lainnya, yaitu selaput pada kakinya. Selaput tersebut digunakan untuk berenang. Bagaimana anak-anak? Sampai sini sudah ada yang paham? Jika sudah, ibu akan memberikan sebuah tugas dikerjakan di rumah yang berada di halaman 25 sampai 30. Dikerjakan minggu depan, dikumpulkan ya anak-anak. Untuk kesimpulan materi kita hari ini adalah kita sebagai generasi penerus bangsa yang tidak boleh melupakan sejarah negara kita. Jika kita sampai melupakan sejarah negara Indonesia, negara asing akan menjajah lagi. Untuk itu, kita harus menerapkan sikap proklamasi kemerdekaan di dalam diri kita masing-masing. Misalnya, gotong royong, kerja bakti, dan tolong-menolong. Ibu mau bertanya, Hari Pahlawan jatuh pada tanggal? Iya, betul sekali. Selanjutnya, untuk kalimat efektif, di mana sebuah kalimat yang mempunyai 6 aspek, yaitu apa, siapa, mengapa, kapan, di mana, dan bagaimana. Kalimat efektif ini merupakan kalimat yang mengandung gagasan pembicara. Dalam halnya memiliki unsur-unsur penting yang menggunakan kata tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir, setiap hewan memiliki ciri-ciri, tempat habitat, dan keistimewaannya masing-masing ya anak-anak. Baik, Ibu rasa cukup untuk hari ini. Ibu harap kalian bisa memahami dari apa yang Ibu sampaikan. Ibu akan menutup pembelajaran hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.